Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai folks, sambil nemenin persiapan UAS kalian, gimana kalau misalkan kita sambil dengerin podcast ngobrol bareng alumni bersama aku Tata yang bakalan nemenin beberapa menit ke depan. Di podcast kali ini kita akan bahas tentang persiapan awal karir yang bersama alumni vokasi yang kece banget nih. Oke, buat kali ini kita bakalan ditemenin dari alumni yang sekarang lagi kerja di The Westin Surabaya. Mungkin dari nama tempatnya aja kayak kalian udah familiar banget nih sama namanya. Keren banget juga kan? Langsung aja nih kita sambut Kak Vanda. Oke, halo Kak Vanda. Halo Tata, halo semuanya. Halo Kak. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama aku juga sendiri udah gak sabar nih Kak. Mungkin boleh langsung perkenalan nama, terus kerja di mana, dan alumni dari prodi apa? Oke, sebelumnya terima kasih Tata sama teman-teman juga atas undangannya untuk mengisi podcast. Nama saya Vanda Setiangga, biasa dipanggil Vanda. Waktu itu saya ambil jurusan manajemen perhotelan, jadi ketika saat itu masih ikut Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu, manajemen perhotelan. Nah, saya sekarang bekerja di Westin Surabaya. Saya menjabat sebagai Learning Manager. Oke, keren banget ya Kak. Mungkin di awal-awal bisa nih Kak diceritain sewaktu awal kuliah dulu tuh kayak gimana? Ikut lomba, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, atau kayak gimana Kak? Oke, waktu dulu kuliah, saya kebetulan juga bukan tipe kupu-kupu. Istilahnya masih sama nggak, Ta? Sama, kuliah pulang. Ya, jadi saya tipikal yang waktu itu berorganisasi. Jadi ketika kuliah, saya juga ikut organisasi, sama ikut lomba-lomba, sama ikut kalau kita bilang pekerjaan part-time. Nah, biasanya kalau di kalangan teman-teman hotel, part-time tersebut namanya casual. Jadi kita ada kesempatan untuk kerja sambilan di akhir minggu. Jadi Sabtu Minggu libur dipakai untuk kerja, Tak. Oke, keren banget ya Kak. Terus cara Kakak buat ngatur waktu nih, kan ada part-time, ada lomba, ada panitia juga. Gimana nih Kak? Ya, waktu itu jalan semuanya. Jadi Keren kalau cara ngatur waktu pada saat saya jadi student, saya harus tahu fokusnya saat itu. Jadi kalau semisal di satu semester tersebut saya harus mengejar mata kuliah yang harus lulus, ya saya fokuskan untuk supaya lulus dan supaya tidak ada mengulang. Ya jujur ada beberapa mata kuliah yang saya waktu itu kurang suka dan mengulang, dan saya nggak mau melakukan hal yang sama. Jadi ketika mata kuliah tersebut saya ambil, saya lebih fokus ke studinya. Nah, untuk pekerjaan atau organisasi, saya tetap ikut, tapi yang saya prioritaskan yang mana. Jadi itu yang saya gunakan untuk mengatur waktu supaya semuanya tetap berjalan, gitu. Kuliah jalan, kerja juga jalan, kerja part-time ya maksudnya ya, sama organisasi juga jalan, Tak. Oke, keren banget ya Kak. Terus cara tipe mahasiswa Kakak tuh dulu kayak gimana sih Kak? Apakah direncanain di tahun pertama ikut organisasi, terus tahun kedua ikut lomba, atau kayak spontan aja apa yang ada peluang langsung dikerjain gitu? Oke, waktu tahun pertama jadi student, ya tentunya waktu itu fokusnya ya belajar gitu. Nah, ketika sudah semester pertama kita saling kenal. Nah, semester kedua udah mulai di sana ada kegiatan, mulai ngikut gitu. Di sana ada organisasi, kalau waktu itu yang saya ikuti HIMA. Jadi kebetulan kakak kelas saya itu kayak ketua subdivisi, nah dia nyari tim nih. Nah, saya ikut di sana. Jadi bagi saya karena organisasi itu penting, makanya saya belajar juga dari organisasi.
Oke, mungkin bisa kakak ceritain dikit nih, output yang kakak dapetin dari organisasi sendiri itu apa ya kak? Nah, seperti yang Tata lakukan sekarang, outputnya itu sekarang nggak kelihatan, tapi nanti ketika Tata sama teman-teman lulus, itu akan kerasa. Jadi manfaat dari organisasi ketika kan kalau kita bilang sekarang ini Universitas Airlangga, nanti kalau lulus namanya adalah Universitas Kehidupan. Nah, itu akan dirasain banget tak, gitu. Karena kalau organisasi itu kan kita pasti ngalamin, kalau kita bilang moodnya naik turun ya. Yeah. Kadang semangat, kadang turun, kadang stres, kadang juga bingung, kadang juga overwhelm gitu. Nah, fase di situ yang mana tempatnya belajar. Nah, nanti kalau di dalam Universitas Kehidupan Anda mengalami, kalau kita bilang pasang surut tersebut, Anda tahu gimana cara mengatasinya. Oke, keren banget sih kakak. Terus kan kakak udah pernah kerja, pernah kuliah juga. Ya. Perbedaan yang paling signifikan yang kakak alamin itu apa kak? Perbedaan kerja sama kuliah. Bagi saya perbedaannya itu stress levelnya. Oke, gimana tuh kak? Kalau kuliah mungkin tanggung jawab kita itu terhadap SKS. SKS yang harus kita tempuh supaya lulus, benar nggak? Betul. Nah, di situ juga ada tanggung jawab moral yang mana kita ini kuliah dibiayai orang tua. Nah, sempat teringat waktu ketika kuliah, orang tua ini susah bayar juga. Nah, orang tua saya juga harus menjual asetnya supaya saya tetap kuliah. Nah, itu yang kalau saya keinget sekarang, saya jadi agak feeling bangga banget sih punya orang tua saya sekarang. Jadi tanggung jawab saya harus selesai SKS karena dibiayai, yaitu mungkin stress level yang kita alami, harus menyelesaikan tugas. Nilainya apa, tugasnya apa, yang penting kita lulus. Bener nggak? Kecuali kita bolos kuliah sampai berapa kali, kasih nilai E, itu yang mungkin nggak lulus. SKS-nya nggak tercapai, IPK-nya jelek. Ya mungkin dampak atau punishment-nya seperti itu. Nah, kembali lagi perbedaannya kalau kerja. Nah, kalau di kerjaan, nah kita bertanggung jawab terhadap sesuatu. Yang mana sesuatu tersebut ya harus dilaksanakan, harus membuahkan hasil. Nah, kalau kita bilang di hotel, part saya sebagai learning, nah biasanya di hotel itu kita punya yang namanya KPI. Nah, KPI itu tahu kepanjangannya nggak? Enggak, apa tuh KPI? Nah, KPI itu Key Performance Indicator. Jadi di setiap perusahaan itu punya KPI. Nah, kalau di tempat saya istilahnya berbeda, namanya balance scorecard. Nah, ya kalau di kuliahan itu raport atau goal tujuannya. Di KPI tersebut dalam job saya harus seperti apa, diraihnya hasilnya seperti apa, itu ada pengkategorian dan harus diraih dalam skor yang seperti apa. Jadi kalau kita bilang measurement, pengukurannya itu ada. Nah, itu adalah tanggung jawab yang mana kita sebagai pekerja itu harus meraih KPI tersebut. Gitu. Nah, yang mana ya stress levelnya lebih bervariasi. Karena kalau misalnya nggak achieve KPI tadi, nah ya moralnya kita sama perusahaan, ya punishment-nya juga ada, bisa jadi kita diberikan teguran, warning letter atau peringatan. Nah, sehingga dampaknya kalau misalnya kita tidak perform dengan baik, kalau perusahaan itu ya akan mengakhiri hubungannya. Oke. Tadi kan kakak bahas tentang stress level ya kan kak? Mungkin dari kakak gimana sih kak cara maintain buat stress levelnya ini nggak sampai yang buat burnout gitu? Apalagi kalau misalkan awal-awal karir kan pasti kaget ya kan kak? Oke, benar. Memaintain stress level. Ini waktu kuliah atau awal-awal kerja gitu? Awal-awal kerja, oke. Jadi kalau kita bilang
Misalnya kalau zaman anak sekarang itu kena mentalnya ya. Iya, mental health. mental mental health yang ya. Betul, memaintain stress level yang kalau sekarang ini kita di tempat kerja itu harus belajar yang namanya belajar beradaptasi. Nah, beradaptasi ini yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Tidak ada SKS ilmu yang namanya ilmu beradaptasi. Iya, betul. Ilmu bertahan diri itu yang nggak ada. Nah, justru saya kembalikan lagi ke awal, justru dengan organisasi, ngikut organisasi. Saya bukan mengkampanyekan organisasi ya, gitu. Itu yang dimana kita belajar memaintain stress level. Saya yakin sekarang waktu kuliah mengalami pasang surut moodnya kita untuk semangat belajar, moodnya kita menghadapi sesuatu. Nah, kalau sudah terbiasa, nanti di dalam pekerjaan tidak akan terlalu susah. Nah, kalau Tata pernah fitness nih, angkat barbel. Biasanya kalau orang belum pernah fitness, disuruh ikut fitness, angkat barbel misalnya, oke, silakan angkat 5 kilo. Pasti berat. Banget, ya. Rasanya berat. Nah, di situ ketika Anda merasa berat, pasti badan sakit semuanya. Betul. But your body is transformed. Ada perubahan, berubah menjadi lebih bagus. Nah, di fase kuliah ini ketika Anda merasa pasang surut, stres, nah ikut organisasi, ngatur waktu, itu exercise-nya. Supaya nantinya kalau di dunia kerja Anda sudah terbiasa. Oh iya, dapat pekerjaan banyak. Stres. Karena belum pernah. Beda lagi dulu, oke. Waktu kuliah dapat pekerjaan banyak, dapat itu. Kalau di nantinya udah dapat pekerjaan banyak, you know how to maintain. Anda tahu gimana cara memaintainnya dengan baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, gimana cara memaintain. Kalau misalnya semuanya udah dijalanin, berusaha belajar tapi nggak kuat, kalau waktu awal-awal bekerja, ya saya pakai jalur langit. Yang mana ya saya harus berdoa. Saya minta kemudahan ke Allah supaya memudahkan jalannya. Dan bagi saya kalau misalnya effort sama doa, kombinasi doa itu nggak boleh hilang. Dan dua ini bukan terpisahkan. Dua ini, usaha dan doa ini harus beriringan. Nggak ada yang terpisah. Ya, betul. Setuju. Oke. Terus kan saya lihat juga kakak sekarang ngelanjutin di bidang hospitality yang pastinya relate banget nih sama jurusan yang kakak alamin. Terus tantangan yang paling besar waktu kakak hadepin di awal karir di hospitality itu apa? Kan ini kan udah satu linear nih, masih ada tantangannya nggak sih kak? Ya, tantangan di awal-awal bekerja yang saya tadi mention yaitu tadi sih biasanya kalau di tempat kerja kita lingkungan baru, ketemu orang baru, ketemu bos baru. Nah, tantangannya adalah biasanya kalau kita ketemu sama bos yang nggak enak. Jadi kerja itu bagi saya waktu awal-awal nggak boleh mindset cari uang, tapi harus cari karir. Nah, di mana kalau misalnya kita bisa ketemu bos yang tepat, bos yang kalau kita bilang bos sama leader, nah that's the difference. Kalau bos mungkin nyuruh kita untuk ini kerjain, tapi kalau kita nemu leader, ini ada pekerjaan ya, caranya seperti ini. Terus ya diajarin, dimotivasi. Nah, jadi di sana tak. Oke, terus kayak alasan kakak kenapa kok ambil yang satu linear nih kerjaannya? Satu linear itu sekolahnya perhotelan, ambilnya perhotelan ya. Nah, karena waktu itu saya ambil magang. Nah, kebetulan ketika magang saya sudah selesai, di hari esoknya saya langsung diangkat menjadi karyawan.
Nah, tapi bukan yang di tempat sekarang. Jadi di apa itu hotel yang sebelumnya. Jadi ketika saya magang saya selesai, perusahaan tersebut happy dengan kinerja saya, besoknya saya langsung diangkat staff. Oke. Terus nih Kak, kan Kakak kan udah join organisasi juga nih waktu itu kan. Terus ikut lomba-lomba juga, pasti kayak soft skill-nya yang terlatih juga lumayan banyak banget yang didapatkan Kak. Terus gimana cara Kakak buat itu tuh bisa membantu Kakak di pekerjaan yang sekarang gitu loh Kak? Soft apa skill. penting dipelajarin atau kayak ya udahlah belajarin aja apa yang ada di jurusan gitu? Ini pertanyaannya mengarah soft skill-nya ya, Tay? Iya, soft skill-nya. Soft skill-nya. Ya, soft skill itu kalau kita bilang bagi saya itu kayak leadership skill yang mana juga nggak diajarkan di ada mata kuliah leadership skill. Nah, jadi soft skill itu sangat penting bagi saya karena di situ kita bisa memanage emosi, kita bisa belajar mengontrol diri, kita bisa belajar mengontrol waktu, kita bisa belajar kalau kita bilang bersosialisasi, berhadapan dengan orang lain, gimana cara nanganinya, gimana kita harus apa itu namanya, kalau kita bilang react itu membalasnya seperti apa. Jadi sangat perlu sih bagi saya, Tak. Oke, terus nih Kak, kita bahas dunia kerja sekarang ya Kak. Tips and trick agar bisa masuk di dunia hospitality itu gimana? Apalagi kan di sini sekarang juga udah emang ada prodi manajemen perhotelan ya Kak. Mungkin tips and tricknya tuh gimana nih? Ya waktu magang, Tak. Oh, waktu magang harus kayak gimana? Jadi kalau teman-teman magang, ini kan prodinya banyak nih. Di sini ada berapa prodi? 19 ya? Wah, banyak banget. Nah, ketika Anda desain magang, do the best, harus all out. Harus all out. Gitu. Kalau perlu bilang ke orang tuanya, Ibu, mungkin itu Ibu atau Bapak, mungkin kalau misalnya saya telat pulang, saya masih di tempat kerja, saya masih pengen belajar banyak. Jadi orang tuanya juga dikomunikasikan, nggak nanti dicari. Kalau pulangnya terlambat, wah nah ini main kemana, magangnya jamnya udah selesai tapi masih belum pulang. Nah, jadi komunikasi sama orang tua terlebih dahulu. Gitu. Nah kalau misalnya mungkin kita dari rantau, ya mungkin lebih fleksibel. Tapi tetap harus update ke orang tua, karena ya restu orang tua juga penting gitu. Magang harus all out, magang Anda harus buktikan bahwa Anda bisa. Jangan lakukan seperti orang-orang lain biasa lakukan. Mungkin kalau dikasih kerjaan, oh ya ini dikasih satu kerjaan nih, oke ini tolong ya dibikin report, di fotokopi atau dipisah-pisah invoice-nya. Nah, Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Jangan hanya terima, oke, saya di hari ini seharian cuma dikasih kerjaan, fotokopi atau pilah-pilah invoice. Saya nggak mau seperti itu, Tak. Saya harus tahu apa yang sekarang saya pegang. Paper apa yang fungsinya apa. Jadi nggak hanya pilah-pilah, tapi saya tahu benar fungsi dari pekerjaan saya. Oh iya ya, ketika saya mempilah invoice ini, saya melakukan audit mungkin. Saya harus memperhatikan, oh iya ya, angkanya ini sesuai dengan transaksi. Jadi transaksinya itu sesuai dengan report. Mungkin. Nah, kalau misalnya di dunia perhotelan, misalnya nih, kita biasanya di operational. Oke, ini ada kerjaan nih, poles piring. Nah, saya nggak hanya bisa memoles piring, tapi saya harus tahu, oke, poles piring ini harus disiapkan yang seperti apa. Poles piring ini fungsinya untuk apa? Poles piring ini kalau kita bilang harus disiapkan dalam jumlah berapa untuk memenuhi kebutuhan restoran. Jadi saya harus tahu benang merahnya dari awal hingga akhir. Itu, Tak. Oke, keren banget. Jawab nggak, Tak? Atau malah tambah bingung? Jawab banget. Udah jawab banget, keren banget.
Oke, kan tadi kakak kayak sempat bilang soal magang-magang gitu ya kak. Mungkin bisa dikasih tahu cara buat nyari tempat buat magang tuh kayak harus yang kayak gimana sih kak? Yes, oke. Kalau cari tempat magang, saran saya perusahaannya yang gede. Ya kalau bisa bertaraf internasional, kalau bisa. Tapi bukan berarti perusahaan nasional itu jelek, enggak gitu. Tapi kalau bagi yang di perhotelan nih tak biasanya kalau semakin tinggi bintang, semakin jaringannya internasional, itu semakin membuat nanti portofolionya kita itu semakin lebih bagus. Gitu. Jadi saran saya pilih magang yang perusahaannya itu punya nama. Oke. Terus sekarang kan saya juga lihat kayak kakak tuh sering ngisi seminar gitu ya. Terus cara kakak buat ngelatih public speaking kakak buat berani ngomong di depan, terus kayak kalau ngomong tuh nggak kebelit itu gimana? Oke. Ya honestly saya juga belajar sih tak sekarang. Kadang-kadang juga ngomong saya juga kebelit. Nah, saran saya ketika jadi mahasiswa dapat tugas ya presentasi, be the one orang yang mencoba untuk presentasi. Karena itu kan audiensnya kan teman-teman kita sendiri. Betul. Ya entah diketawain atau nggak diperhatiin, that's okay. Yang penting latihan maju ke depan. Dan tentunya ya sebelum latihan maju ke depan itu harus ada persiapan. Persiapan seperti ya kita ngobrol di depan kaca tak? Ngobrol di depan kaca, oke nanti kalau saya ngobrol, kan sekarang ya, kalau zaman saya kuliah dulu kameranya nggak seberapa bagus. Nah zaman kuliah saya itu yang kalau anak kuliah itu punya kamera bagus, ini anaknya orang kaya. Waktu itu handphone saya kameranya nggak sebegitu bagus, jadi Anda bisa coba seperti rekam diri sendiri, presentasi, ngomong, puter, gimana hasilnya. Nah di situ ada yang perlu diimprove kah, mimiknya, tone-nya, nada suara, bisa dilihat di sana tak. Nah dan yang paling penting yaitu tadi momen. Nah ketika presentasi manfaatin. Kalau ketika misalnya ada organisasi acara A, cari MC, ya syukur-syukur diberanikan diri jadi MC. Kalau ngomongin cara handle nervous itu panjang ya ceritanya. Nanti waktunya nggak selesai. Tapi kalau trik saya Anda harus paham apa yang Anda sampaikan. Nggak perlu terstruktur. Nggak perlu nanti ngomong, oh iya aku nanti ngomongin ini. Tapi yang paling penting adalah poin atau makna. Supaya audiensnya paham akan hal yang saya sampaikan. Misalnya nih, saya mau menyampaikan tentang tips and trick membuat CV. Ya udah, saya harus paham betul tentang gimana cara pembuatan CV. Biasanya orang nervous atau kalau kita bilang nggak siap, itu karena nggak menguasai. Kalau kita menguasai, masalah ngomong belibet atau apa, itu belajar, that's okay. Tapi kuasai apa yang Anda ingin sampaikan. Itu yang paling penting. Oke, keren banget nih kak. Oke, sekarang soal kerja kakak. Kan mungkin kakak juga pengalamannya udah banyak banget nih kak. Mungkin bisa diceritain pengalaman menarik yang pernah kakak alamin di pekerjaan. Pengalaman menarik, pengalamannya kebetulan sangat banyak sih. Udah berapa belas tahun ya saya kerja ya. Pengalaman menarik yang saya ingat, kita harus punya orang yang bisa membimbing kita. Kita harus temukan itu di dalam pekerjaan. Nah, ketika Anda masuk di dalam dunia kerja, saya harus bisa menemukan orang ini bisa jadi leader saya. Karena leader ini yang akan membantu
membantu kalau kita bilang karir kita ke depannya atau diri kita itu supaya bisa lebih baik. Kadang-kadang bahkan saya sendiri dulu itu saya nggak bisa ngomong depan umum. Dulu itu saya sangat nervous banget. Nah, saya nggak kebayang juga bekerja sebagai seorang trainer. Saya nggak kebayang. Bahkan itu di luar di luar dari harapan karir. Nah, ketika saya temukan leader tersebut bisa melihat potensi saya yang saya nggak bisa lihat. Nah, di situ yang bagi saya itu hal yang sangat luar biasa. Ketika saya bisa menemukan seorang leader yang bisa membantu saya untuk meraih karir di hotel. Oke. Dapat nggak, Tak? Dapat banget. Oke. Kakak tadi kan sempat mention kayak orang yang membantu tuh. Terus menurut kakak tuh support system tuh penting gak sih, Kak? Apalagi kalau misal kayak mahasiswa tuh kan pasti kayak udah jadi momok sehari-hari gitu loh, jadi burn out, terus kayak mental health-nya kena gitu-gitu. Ya, support system sangat diperlukan, Tak, gitu ya, terutama kita punya leader yang baik. Kita punya, kalau kita bilang coach. Kadang-kadang kita menemukan obstacle di depan kita. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu gimana caranya memecahkan problem tersebut. Kita perlu orang-orang yang expert untuk sharing. Nah, di situ ketika kita istilahnya bisa connect dengan orang yang expert tersebut, nah itu merupakan bagi saya itu anugerah. Anugerah karena saya bisa sharing banyak, karena saya bisa sharing saya punya kendala seperti ini. Kira-kira biasanya apa yang sarannya untuk dilakukan? Itu dari konteks pekerjaan ya, Ta. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin mental health, gimana cara kita memaintain stres, gimana caranya kita ya supaya tadi yang kalau anak sekarang bilang wah kena mental nih gitu. Nah, supaya nggak merasa seperti itu, saya berdoa. Karena saya limpahkan semua hal sama Allah. Jadi istilahnya panjatan dalam doa itu bagi saya itu sangat penting. Sangat penting. Oke. Habis itu buat yang terakhir, saran dong, Kak, buat mahasiswa yang sekarang lagi persiapin diri buat memasuki dunia kerja. Saran memasuki dunia kerja ya, of course sebelumnya kan Anda magang. Nah, justru tak biasanya banyak anak sekarang itu ketika magang itu udah fail. Magangnya nggak selesai, mungkin dikeluarin karena nggak siap. Nah, universitas atau dunia pendidikan kalau kita zaman sekarang itu udah kampus merdeka ya, iya, namanya kampus merdeka. Nah, saya sangat seneng banget dengan Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan yang mengutamakan experience, mengutamakan magang. That's truly itu persiapan yang benar-benar dilakukan supaya dunia kerja ini lebih bagus, supaya lebih siap, supaya lebih matang. Nah, tekniknya adalah yang pertama, kalau kita ngomongin sebelum magang nih, Tak, berarti kan kita ngomonginnya agak flashback lagi, persiapan magang nih. Yang pertama, siapkan fisik. Fisik nggak boleh sakit-sakitan. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh sakit, kita human, it's natural orang sakit. Tapi punya fisik, daya tahan tubuh yang kuat itu penting. Nah, jadi ingat ada istilah mensana in corpore, tahu istilah itu nggak? Enggak, apa itu, ya, Kak? di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi ya it's real gitu. Jadi exercise itu juga penting. Terus
disiapkan mentalnya itu juga penting gitu. Jadi kadang-kadang kita berasal dari latar keluarga yang berbeda-beda, gimana cara orang tuanya kita mengajarin juga berbeda-beda. Nah, yang mana kita harus membiasakan diri. Nah, misalnya nih Tak, dari satu keluarga yang nggak pernah dimarahin, jadi anak mas. Nah, terus ketika nanti di dunia kerja ada senior atau leader yang mungkin dibentak. Ya, agak keras. Kamu tuh kerjanya kok nggak beres. Nah, udah langsung kena mental. Besok udah nggak masuk. Pasti ngundurin diri ya. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita cari weakness-nya kita sebelum magang. Oh iya ya, aku sangat lemah di hal ini. Oh ya, aku perlu perbaikan di dalam ini. Ini gimana ya? Biasanya ada tipikal mahasiswa itu yang mungkin gampang mengambil hati atau baperan. Benar gak? Benar, ada pasti. Nah, gimana caranya supaya nggak baperan? Gimana caranya supaya nggak mudah ngambil dimasukin ke hati? No hard feeling. Ya, betul. Nah, itu perlu exercise. Nah, tadi saya sempat cerita nggak mengenai fitness? Oh iya, sempat. Sempat ya. Fitness, angkat barbel 5 kilo, shock, dilatih lagi ditambah 6 kilo, pelan-pelan bisa, dilatih lagi nambah hingga 10 kilo. Nah, nanti kalau ketemu barbel yang 5 kilo lagi, Anda sudah terbiasa ngangkat 10 kilo, that's easy. Ya, setuju. Nanti kalau ketemu obstacle atau ujian yang modelnya lain, oh aku udah terbiasa. Nggak usah baper. That's okay, nggak usah dimasukin hati. Omongan orang nggak ada habisnya. Kalau kita bilang pencipta kita aja loh tidak luput dari cemooh. Gitu. Apalagi diri kita. Iya, benar banget Kak. Nggak usah baper. Oke. Dapat nggak Ta? Dapat banget. Oke. Terima kasih ya Kak, menarik banget yang diobrolin dari tadi. Semoga bisa nambah pengetahuan teman-teman, apalagi yang lagi mencari dan mempersiapkan nih kerja di dream job mereka. Tapi Kak, sayang banget waktu kita udah berlalu cepat banget. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Kak Vanda. Oke, Fox, sekian obrolan dari kita. See you di next ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.